Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sesaat kemudian, gumpalan api perlahan memancar dari sosok berpakaian hitam itu. Api yang berwarna biru samar dan halus, bagaikan kepulan asap hijau, perlahan menelan pria itu, menyelimutinya. Setelah beberapa tarikan napas, api itu semakin kuat. Pria berpakaian hitam itu menjadi pusat api, jubah hitamnya terbakar, seluruh tubuhnya memancarkan rona emas pucat. Api biru yang bergoyang anggun bak seorang penari. Seketika, api semakin besar. Semua rambut di tubuh pria itu langsung terbakar. Kulitnya terbakar hitam, dan cairan di tubuhnya perlahan menguap. Pria berpakaian hitam itu merasakan sakit yang luar biasa, seluruh tubuhnya berkedut hebat, menahan rasa sakit yang membakar dengan panik. Yi Feng menyaksikan semuanya. Hatinya sakit, namun ia tak berdaya, menunggu saat yang tepat untuk mengaktifkan teknik rahasianya. Perasaan tak berdaya ini semakin memperparah penderitaan Yi Feng. Pria berpakaian hitam itu, menahan rasa sakit yang luar biasa, berjuang untuk menjelaskan langkah selanjutnya. Bos, aku mungkin akan kehilangan ingatan sementara setelah ini selesai, jadi jangan khawatir. Juga, kondisi bertahan hidupku membutuhkan energi spiritual. Bos, tolong berikan aku sedikit energi spiritual sesekali untuk kuserap. Yi Feng menyaksikan saudaranya hancur menjadi bola api, matanya merah dan giginya terkatup rapat. Air mata menggenang di matanya, tetapi ia menyekanya dengan jentikan lengan bajunya, mengepalkan tinjunya erat-erat. Jangan khawatir, serahkan padaku. Suara Yi Feng bergetar, tetapi pria berbaju hitam itu bisa mendengar tekad di dalamnya. Saat api semakin panas, otot, meridian, dan pembuluh darah pria berbaju hitam itu terbakar habis menjadi abu. Namun sebelum abu ini sempat menghilang, mereka diserap ke dalam cahaya keemasan. Saat sosok pria berbaju hitam itu perlahan meleleh, api besar membubung ke langit. Ia seperti sumbu, membakar abis daging, darah, dan takdirnya. Energi besar ditekan di pusat api, terperangkap dalam cahaya keemasan yang mengelilingi pria berbaju hitam. Takdir dan darah pria itu, yang mengejutkan, terbungkus oleh api biru di dalam inti. Seolah-olah ada ritual pengorbanan aneh yang sedang berlangsung. Yi Feng menyaksikan pemandangan yang menakjubkan itu dengan waspada, beban di hatinya sedikit mereda. Sepertinya teknik rahasia pria berpakaian hitam itu mungkin efektif. Namun, ia tak pernah mengendurkan kewaspadaannya, tak pernah melepaskan kekhawatirannya. Tubuh Yi Feng gemetar tak terkendali, dan api yang berkobar memutarbalikkan kehampaan di hadapannya. Ia bisa merasakan panas yang mengerikan. Meskipun ia tak bisa berempati dengan rasa sakit itu, siksaan di dalam dirinya semakin hebat saat api membakar. Yi Feng menyaksikan daging dan darah pria berpakaian hitam itu perlahan menghilang, hanya menyisakan kerangka manusia. Ia merasa seolah-olah napasnya tersendat. Ia menekan kesedihannya dan dengan tegas mengaktifkan mantra, memohon teknik rahasia. Saat Yi Feng mengaktifkan mantra, cahaya keemasan yang mengelilingi pria berpakaian hitam itu perlahan menembus kerangka putih itu. Kemudian, api biru perlahan melemah dan menyatu ke dalam kerangka, seolah-olah memusatkan esensi, darah, dan keberuntungan. Seluruh proses pengaktifan teknik rahasia itu tidak memakan waktu lama, juga tidak rumit. Namun, Yi Feng merasa setiap hari berlalu seperti selamanya. Bahkan setelah ia selesai melafalkan mantra itu, hati Yi Feng masih diliputi kecemasan. Ia takut teknik itu tidak akan efektif, dan pria berbaju hitam itu akan binasa. Yi Feng menunggu dengan cemas, mengantisipasi transformasi pria itu. Cahaya keemasan perlahan menyatu ke dalam kerangka, kilau keemasan samar berkilauan di atasnya. Pada saat itu, kerangka itu tampak dilapisi lapisan pernis keemasan. Saat api biru perlahan menyatu di dalam kerangka itu tampak mengalami transformasi halus. Krak, krak, leher kerangka itu perlahan berputar, mengeluarkan suara nyaring. Ia menoleh kaku ke kiri, lalu ke kanan. Matanya yang gelap dan cekung tanpa ekspresi, ia menatap kosong ke sekeliling, tampak tersesat. Melihat ini, Yi Feng sangat gembira, hampir menangis karena gembira. Berhasil. Teknik rahasia pria berbaju hitam itu benar-benar berhasil. Bagi Yi Feng, itu adalah kejutan yang menggelegar. Rasanya seperti orang tenggelam yang berusaha meraih kayu apung, seperti menemukan air di gurun. Hati Yi Feng dipenuhi ribuan kata, tetapi semuanya diringkas menjadi dua kata sederhana tanpa hiasan. Saudaraku, Yi Feng berteriak kaget, suaranya tercekat. Namun setelah melihat kondisi kerangka itu, ekspresinya kembali serius. Yi Feng dengan tegas menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu dan dengan cemas bertanya, saudaraku, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanpa diduga, kerangka itu hanya menatap Yi Feng dengan mata kosongnya. Rahangnya terbuka seolah ingin berbicara, tetapi hanya ocehan serak yang keluar. Gelombang kegugupan melanda Yi Feng, dan ia bergegas maju untuk membantu kerangka itu berdiri. Kerangka itu tampak kerdil, tidak lagi setinggi pria berbaju hitam itu. Pada titik ini, Yi Feng tidak peduli lagi. Ia hanya berdoa agar pria berbaju hitam itu selamat, apapun yang terjadi. Guru, aba-aba-aba.
Kerangka itu membuka mulutnya dan perlahan mengucapkan kata-kata ini, dengan cahaya merah yang perlahan menyala di matanya. Vitalitas dan keberuntungannya mengalir diam-diam, mengalir ke seluruh kerangka. Yi Feng menangis kegirangan lagi, dan kesedihan di hatinya langsung berkurang drastis. Ia merasakan vitalitas kerangka itu. Ia memeluk kerangka itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, aku pasti akan menemukan tubuhmu kembali untukmu dan membuatmu pulih seperti semula." Terima kasih, Guru." Kerangka itu perlahan mengucapkan kata-kata ini. Ia dipeluk erat oleh Yi Feng, tetapi ia perlahan mengangkat tangannya dan menatap tubuh kerangkanya, tampak sangat bingung. "Pergilah ke lautan kesadaranku dulu dan beristirahatlah dengan baik." "Baik, Guru." Yi Feng memasukkan kerangka itu ke dalam lautan kesadarannya. Cahaya putih lain muncul di benaknya, tepat di tengah cahaya hijau dan coklat. Sebelum Yi Feng sempat memeriksa informasi putih itu, ia tiba-tiba menyadari bahwa lautan kesadarannya sedang mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ruang ini mengembang dengan kecepatan yang luar biasa. Daratan, lautan, gunung, dan sungai muncul dari tanah dan mengalir bersama ekspansi ini. Hukum-hukum seluruh ruang tampaknya dipenuhi oleh suatu kekuatan misterius. Dunia ini berangsur-angsur menjadi lengkap, dengan gunung dan sungai yang megah, penuh vitalitas. Namun ini belum berakhir. Bang, bang, bang. Suara ledakan bergema di lautan kesadaran Yi Feng dan menggema di telinganya. Di luar dunia ini, matahari, bulan, dan bintang-bintang tiba-tiba muncul. Matahari, bulan, dan bintang-bintang lainnya perlahan mengembun, memancarkan cahaya yang menyala-nyala dan bersinar terang. Seluruh lautan kesadaran telah berubah menjadi sebuah planet. Dan di luar planet ini, terdapat langit berbintang yang bahkan lebih luas dan tak terbatas. Pada saat ini, Yi Feng merasakan sebuah kesadaran. Ia segera duduk bersila di udara dan memasuki kondisi pencerahan. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan hukum yang tak terlihat dan tak berwujud. Energi ini bersirkulasi dengan liar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tampak kebal terhadap apapun. Pada saat ini, Yi Feng seolah mampu menghancurkan kekacauan ini hanya dengan satu lambaian tangannya. Vitalitas yang kaya merasuki setiap anggota tubuhnya, dan Yi Feng merasa seperti pohon layu yang terlahir kembali di musim semi, seperti kemarau panjang yang akhirnya diguyur hujan lebat. Energi di dalam dirinya melonjak dengan kecepatan yang luar biasa. Ledakan-ledakan sebelumnya tampaknya bukan disebabkan oleh ekspansi spasial. Melainkan, itu adalah dengungan sel-selnya, yang hancur dan kemudian beregenerasi. Generasi ini terus berlangsung. Meridian, daging, dan bahkan setiap bagian tubuhnya bertransformasi. Kekuatan baru ini seolah membersihkan tubuhnya, menempanya menjadi dewa. Berbagai serangan di dalam formasi terus melonjak liar, menghantam Yi Feng dengan kekuatan yang dahsyat. Namun, serangan-serangan ini tak berdaya mengguncang energi dahsyat yang berputar di sekelilingnya. Seperti biksu tua yang sedang kesurupan, Yi Feng memasuki kondisi misteri yang mendalam. Pada saat ini, ruang dan waktu di sekitar Yi Feng tampak membeku seperti es, namun juga terus mengalir seperti lautan. Perasaan yang paradoks namun alami. Matahari terbit dan bulan terbenam, yin dan yang silih berganti, hidup dan mati saling terkait. Yi Feng, dengan pandangan mata burung ke alam semesta, mengintip ke lautan kesadaran yang luas. Ia menyaksikan rerumputan kecil tumbuh, perlahan tumbuh menjadi pohon-pohon yang menjulang tinggi. Pohon-pohon ini menjulang tinggi ke langit, lalu perlahan layu dan membusuk seiring waktu, menjadi nutrisi bagi tanah bumi. Sungai-sungai yang terus mengalir perlahan bertemu. Saling bersilangan, akhirnya membentuk lautan. Kehidupan perlahan mulai muncul di dalam lautan. Makhluk-makhluk ini kecil dan rapuh, hampir mustahil untuk dilihat dengan mata telanjang. Namun, daya tahan mereka luar biasa kuat, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dan berkembang di tengah terjangan ombak lautan. Lambat laun, hukum dunia ini menjadi semakin sempurna. Dengan setiap generasi, spesies berevolusi dan bertransformasi. Tanah ditutupi bunga-bunga yang semarak, dan berbagai tanaman tumbuh subur. Dan lebih dari itu, ikan-ikan perlahan muncul di lautan, perlahan bermigrasi ke sungai dan anak sungai, memperkaya ekosistem pedalaman. Seiring waktu berlalu dengan cepat, 4 musim, musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin pun muncul. Bersama mereka datanglah cuaca yang terus berubah. Waktu pergantian musim terasa ganjil, dengan setiap musim membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berganti ke musim berikutnya. Jumlah bintang di langit juga bertambah. Kemunculan bintang-bintang inilah yang memengaruhi hukum alam dunia ini. Pemandangan musim semi sungguh ganjil. Pertama, hembusan angin musim semi, disertai hujan dan embun, menyelimuti daratan dengan warna hijau, membawa kehidupan bagi dunia. Namun kemudian datanglah badai petir selama berbulan-bulan. Petir yang tak terhitung jumlahnya, setebal mangkuk, menyambar, disertai hujan deras yang deras. Petir-petir itu merobek dunia menjadi neraka. Yang mengerikan, deru guntur yang memekakkan telinga tak berujung. Hujan deras mengubah daratan menjadi rawa, menenggelamkan dan memusnahkan sebagian besar kehidupan. Amfibi, yang berevolusi dari ikan, juga mengalami nasib yang sama dan hampir punah. Dan setelah badai dahsyat itu,
Banjir surut, dan benua yang mati, yang diberi makan oleh matahari, mulai hidup kembali. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berkembang biak sekali lagi. Dan benua itu berkembang sekali lagi. Namun kemakmuran ini berumur pendek. Musim panas yang terik tiba, dengan hari-hari yang sangat panjang. Seluruh daratan terasa seperti besi. Di bawah terik matahari yang terik, suhu bumi meningkat drastis. Tanah mulai mengering dan retak, dan sungai-sungai menguap, berubah menjadi awan putih tebal. Sebagian besar spesies kehidupan punah. Banyak hewan mulai secara sadar berbondong-bondong ke sumber air, menggali ke dalam tanah yang tebal. Musim panas yang panjang berlalu, dan dalam sekejap mata, cuaca musim gugur yang tak terduga tiba. Suhu berangsur-angsur turun, dan angin serta hujan musim gugur mulai mengamuk. Hujan mengalir ke sungai-sungai, membentuk tetesan, menyuburkan tanah yang gersang. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya mampu bernapas. Namun, musim dingin yang lebih mengerikan tiba dalam sekejap. Salju tebal turun terus-menerus. Seluruh dunia membeku, keheningan yang mematikan. Tumbuhan membeku menjadi es, dan hewan-hewan yang tak terhitung jumlahnya surut ke dalam air. Bintang-bintang membentang luas, matahari dan bulan silih berganti. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berlalu seperti ini. Musim-musim mulai stabil, dan iklim mulai mendekati damai. Di tengah siklus hidup dan mati, segala sesuatu menjadi lebih tangguh. Yi Feng memproyeksikan kesadarannya ke puncak tertinggi dunia ini dan mulai mengamati segalanya dengan saksama. Burung dan binatang buas muncul di dunia ini, dan ikan-ikan besar muncul di lautan. Setelah melalui seleksi alam yang tak terhitung jumlahnya, makhluk-makhluk ini mengembangkan kesadaran diri. Mereka mulai aktif mencari keuntungan dan menghindari bahaya. Sebelum datangnya cuaca buruk, mereka mulai bersiap untuk bertahan hidup dan melawan bencana alam. Adegan-adegan ini terbayang dengan cepat di mata Yi Feng, dan waktu berlalu begitu cepat. Perlahan, primata sosial muncul di dunia ini. Hewan-hewan ini melawan musuh yang kuat secara berkelompok. Mereka mengembangkan kecerdasan, mulai menciptakan peralatan, dan mulai menjelajahi dunia ini secara sadar. Di dalam dunia yang luas ini, sekelompok kecil kera tiba di zona terpanas. Tanahnya terlalu panas, dan cara berjalan mereka yang berkaki empat meresahkan mereka. Secara bertahap, mereka belajar berjalan tegak dan menyalakan api untuk memanggang makanan. Mereka menemukan bahwa, dengan daya tahan yang sama, mereka dapat berjalan lebih jauh dan lebih jauh sambil berdiri tegak. Namun, seiring meningkatnya daya tahan mereka, mereka mulai berkeringat. Dengan keringat ini, kadar garam dalam tubuh mereka mulai menurun, yang menyebabkan kelelahan. Kemudian, mereka menemukan garam dan mulai mengonsumsinya secara sadar untuk mengisi kembali tubuh mereka. Seiring waktu, primata-primata ini belajar menggunakan garam untuk menyimpan daging. Dengan penyimpanan makanan ini, hubungan kelompok mereka menjadi lebih mirip dengan manusia modern. Primata-primata ini mulai mengukir pola dan membuat porselen. Secara bertahap, mereka mulai mengucapkan suku kata yang tidak jelas dan membangun tatanan. Tatanan sosial kecil ini dimulai dengan pewarisan. Ketika generasi yang lebih tua meninggal, kelompok mereka mulai berfokus pada makanan yang ditinggalkan oleh kera-kera yang sekarat. Dengan demikian, generasi baru mulai membentuk pasangan yang stabil, sehingga mereka dapat lebih mudah menemukan garis keturunan langsung mereka dan melanjutkan pasokan makanan. Seiring menguatnya hubungan sosial, mereka mulai bertukar barang secara sadar. Karena kerang langka di daratan, mereka menggunakan kerang sebagai mata uang dan mulai berdagang secara sadar. Seiring berkembangnya suku, mereka menjelajahi dunia ini. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya menempati wilayah yang tak terhitung jumlahnya, memunculkan beragam suku dan klan. Bagi makhluk-makhluk ini, mempertahankan wilayah mereka sangat penting untuk bertahan hidup. Lebih lanjut, mereka berusaha memperluas wilayah mereka. Suku-suku saling berperang, dan konflik di dalam suku mereka sendiri juga terjadi. Peralatan, bahasa, tatanan, dan warisan diwariskan dari generasi ke generasi. Pada akhirnya, umat manusia bangkit menjadi terkemuka. Sebagai primata paling cerdas, manusia dengan cepat mendominasi benua. Mereka mendiami, bereproduksi, dan berperang, semua dalam upaya untuk mengembangkan dan melestarikan garis keturunan mereka. Seiring waktu, warisan mereka secara bertahap terakumulasi. Mereka mulai mengembangkan bahasa tulis, mewariskan pengalaman mereka, menandai awal peradaban. Untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar untuk mempertahankan wilayah mereka, dan bahkan untuk menyerang. Manusia mulai mencari berbagai bahan untuk membuat senjata. Dengan demikian, umat manusia memasuki era senjata dingin. Dunia manusia berkembang pesat, dan dinasti-dinasti secara bertahap muncul. Para penguasa dinasti-dinasti ini mendambakan kekuasaan yang lebih besar dan umur yang lebih panjang. Keinginan ini mendorong mereka untuk menjelajahi misteri kehidupan dan alam semesta. Penjelajahan dan pewarisan ini berlanjut melalui generasi-generasi yang tak terhitung jumlahnya. Suatu hari, seorang guru penyendiri yang telah memahami makna sejati Dao mulai bereksperimen dengan menarik energi langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Ia menamakan energi ini, yang diresapi esensi spiritual langit dan bumi, energi spiritual. Ia memperoleh kekuatan yang lebih besar dan umur yang lebih panjang.
Seiring tersebarnya kabar, tak terhitung banyaknya orang yang berbondong-bondong mencoba metode ini. Tak terhitung banyaknya kultivator independen mulai mencoba menarik energi ke dalam tubuh mereka, dan sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya pun bermunculan. Proses evolusi langit dan bumi terus berlanjut tanpa henti. Namun, Yi Feng hanya mengamati dalam diam, tanpa pernah ikut campur. Ia pun penasaran tentang bagaimana dunia berevolusi. Dan seiring berjalannya waktu, ia menemukan jawabannya. Bertahun-tahun kemudian, seorang kultivator terbang menjelajahi puncak Yi Feng. Ia menatap patung batu Yi Feng dengan rasa ingin tahu yang besar. Kultivasinya memang tidak tinggi, tetapi ia sudah menjadi yang terkuat di dunia ini. Namun, ia hanya bisa terbang setengah jalan mendaki gunung, di mana ia hanya bisa melihat patung batu bersila dari kejauhan. Saat kultivator itu menatap Yi Feng, ia benar-benar ketakutan. Ia sudah menjadi makhluk tertinggi, tetapi sosok di puncak ini benar-benar menjungkirbalikkan pemahamannya. Ia percaya bahwa makhluk di puncak itu pastilah dewa fana. Maka, kultivator itu menyebarkan berita ini. Generasi-generasi selanjutnya menyebut puncak ini Gunung Suci, dan sosok di atasnya disebut Orang Suci. Gunung Suci dan Orang Suci menjadi obsesi bagi para kultivator di dunia ini. Mereka semua bercita-cita untuk mendaki puncak ini, untuk memandang semua yang lain dan menjadi orang suci yang hidup. Bertahun-tahun berlalu, suatu hari, seorang kultivator akhirnya mencapai puncak. Sosok ini, yang mengenakan jubah Tao dan berjanggut putih, dihormati sebagai Yang Mulia Yuan Liu. Saat ia melihat patung batu humanoid itu, ia merasakan kepuasan yang luar biasa. Bertahun-tahun telah berlalu, dan hanya ia yang berhasil mencapai puncaknya, benar-benar mencapai puncak surga dan bumi. Baginya, ia kini adalah seorang suci yang hidup. Namun, rasa gelisah muncul dalam dirinya. Patung ini telah berdiri di sini bertahun-tahun yang lalu, menunjukkan bahwa patung itu telah mencapai kondisinya saat ini. Yang Mulia Yuan Liu menatap patung batu Yi Feng dan membungkuk hormat, berkata, "Orang suci, aku sekarang setara denganmu. Aku ingin tahu apakah kesadaran ilahimu masih ada, dan dapatkah kau menganugerahkan kepadaku warisan?" Yi Feng tidak menjawab, tetapi tetap duduk bermeditasi dalam diam. Tanpa gentar, Yang Mulia Yuan Liu duduk dengan tenang di samping Yi Feng. Ia merasa inilah tempat yang paling dekat dengan Dao Surgawi, dan berkultivasi di samping patung batu pasti akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tidak jelas apakah ini merupakan perubahan dalam kondisi pikirannya, atau mungkin hanya pengaruh energi spiritual Yi Feng. Kultivasi Yang Mulia Yuan Liu berkembang pesat, dengan cepat melepaskan diri dari batasan-batasannya dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Suatu hari, Yang Mulia Yuan Liu kembali ke sektenya sendiri. Ia membagikan kabar ini kepada anggota-anggota muda sekte yang ia hormati. Ia tidak sombong, juga tidak berani mengaku sebagai orang suci yang masih hidup, melainkan menganggap dirinya sebagai murid seorang suci. Seiring berjalannya waktu, dunia ini berkembang hingga menyerupai planet Yi Feng sendiri. Semakin banyak kultivator yang mempelajari metode kultivasi Yang Mulia Yuan Liu. Semakin banyak kultivator kuat berkumpul di patung Yi Feng, masing-masing menganggap diri mereka sebagai muridnya. Hingga seorang gila datang dan mengalahkan semua orang di sekitar Yi Feng. Ia berdiri dengan gagah di udara, menatap patung batu itu. Para kultivator yang kalah hanya bisa menyaksikan dari jauh. Jika aku bisa menghancurkan patung batu ini, aku akan menjadi orang suci sejati. Saksikan kenaikanku menuju kesucian. Dengan kata-kata orang gila ini, ia memukul patung Yi Feng dengan telapak tangan. Namun, sesaat kemudian, aura Dao yang samar tiba-tiba berputar di sekitar patung batu Yi Feng. Sebuah serangan telapak tangan yang mengenai aura Dao menjadi bumerang, seketika membunuh kultivator gila itu, daunnya padam, dan jiwanya musnah. Semua kultivator yang hadir terkesiap. Namun kemudian, pemandangan yang lebih mengejutkan pun terjadi. Mata patung batu itu perlahan terbuka, dan kilatan cahaya keemasan menyambar mata Yi Feng. Kemudian, patung batu itu secara misterius menghilang dari puncak suci. Pemandangan ini mengirimkan gelombang kejut ke dalam hati para kultivator. Sejak saat itu, semua kultivator menyebut patung batu itu sebagai makhluk surgawi. Dalam pandangan mereka, makhluk surgawi ini adalah penguasa umum dunia ini. Generasi selanjutnya akan menyebut Yi Feng sang pencipta, kaisar surgawi, master Dao, dan seterusnya. Dan Yi Feng telah bangkit dari masa-masa ini. Di dalam formasi yang dibentuk oleh penguasa Istana Desolate, Yi Feng perlahan membuka matanya dan tersenyum tenang. Jadi begitulah. Akhirnya, sukses. Kekuatan hukum yang menyelimuti Yi Feng perlahan mengalir ke tubuhnya, menyatu dengan dagingnya. Ada kilatan di matanya, seolah ia bisa melihat menembus segala sesuatu di dunia. Detik berikutnya, ia perlahan berdiri. Dengan jentikan lengan bajunya, dunia formasi langsung retak dan hancur menjadi debu. Yi Feng melangkah maju dan tiba di Istana Desolate. Udara di sekitarnya awalnya terdistorsi secara liar, lalu semuanya kembali tenang dan tenteram. Ribuan tahun telah berlalu di dalam formasi, dan bagian luar formasi juga telah mengalami tahun-tahun yang panjang. Penguasa Istana Desolate merasakan fluktuasi formasi dan segera datang ke formasi.
Saat ia melihat Yi Feng keluar dari formasi, ia gemetar hebat. Seperti lilin yang tertiup angin, ia dikejutkan oleh Yi Feng. Suaranya yang aneh terdistorsi, dan nadanya menunjukkan nada yang kuat namun lemah. Mustahil, kau telah menghabiskan 10.000 tahun di dalam formasi, bagaimana mungkin kau tidak kelelahan sampai mati? Yi Feng menatap bayangan hitam itu dengan tenang, wajahnya tanpa riak. Bayangan itu meraung, bagaimana kau bisa keluar? Di mana ketiga saudaramu? Hahaha, mereka sudah mati. Kupikir kalian akan begitu bersatu, tapi pada akhirnya kalian tetap harus saling membunuh demi nyawa. Untuk orang sepertimu yang tampak begitu saleh, aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan saudara-saudaramu. Yi Feng berkata ringan, maaf mengecewakanmu, tapi kami semua baik-baik saja. Bayangan itu tak percaya ketika mendengar itu. Ia mencibir, dan cincin api yin di belakangnya menyala, siap menyerang Yi Feng dengan pukulan terkuat. Namun Yi Feng hanya mengibaskan lengan bajunya pelan. Riak energi yang tak tertandingi dan kuat muncul dari udara tipis dan berguncang. Boom! Energi beriak bagai gelombang pasang yang mengamuk, menyapu ratusan ribu mil yang berpusat di Istana Desolate. Dalam sekejap, energi itu menghancurkan segalanya, menghancurkan gunung dan sungai. Mata sosok bayangan itu melebar, gemetar ketakutan. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi abu, menghilang di antara langit dan bumi. Ia bahkan tak sempat meraung. Wajah Yi Feng tetap tanpa ekspresi. Master Istana Desolate di hadapannya sama sekali bukan yang asli. Ia hanyalah ilusi bayangan. Master yang sebenarnya telah dibunuh oleh Yi Feng dahulu kala. Itu sudah lama sekali. Saat berikutnya, Yi Feng melangkah maju. Bumi menyapu melewatinya dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah ruang telah terkompresi. Dengan langkah yang tampak biasa, Yi Feng melintasi jarak tak terbatas dan muncul di tebing. Di samping patung batu putih yang berkibar. Di bawah tebing ini, pegunungan hijau subur dan air jernih tetap ada. Kicauan serangga dan burung bergema tanpa henti, dan sungai terus mengalir deras, penuh kehidupan. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, membelai pegunungan dan sungai, dengan lembut membelai wajah Bai Piao Piao yang membeku. Yi Feng dengan lembut mengangkat tangannya dan membelai wajah patung batu itu. Ia tersenyum dan berkata dengan lembut, aku akan menunggumu di luar, sampai kau bangun dan kembali. Setelah itu, Yi Feng melangkah lagi dan menghilang ke dunia. Di luar, di dalam paviliun Linglong, wujud asli Yi Feng perlahan membuka matanya, terbangun dari permainan virtual. Kilatan cahaya terang berkelebat di matanya. Energi tak tertandingi mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Dalam sekejap, sebuah fenomena aneh tiba-tiba muncul di langit dan bumi. Awan warna-warni berkumpul di langit yang luas, pertanda keberuntungan alam. Energi spiritual yang besar berkumpul menuju paviliun Linglong. Tubuh Yi Feng bergerak, dan hukum yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan, menciptakan suara gemuruh yang menggelegar. Guntur bergema hingga ratusan mil. Para pelayan yang melayani tubuh fisik Yi Feng terkejut, lalu meluapkan kegembiraan. Yi Feng telah menghabiskan bertahun-tahun di paviliun Linglong. Selama waktu ini, para pelayan dengan tekun merawat tubuh Yi Feng. Tugas-tugas itu repetitif dan monoton, tetapi semua orang merindukan hari di mana Yi Feng akan terbangun. Akhirnya, saat itu tiba, Yi Feng perlahan melangkah keluar dari gerbang utama paviliun Linglong. Saat ia berjalan, udara di sekitarnya terasa hancur. Waktu dan ruang runtuh di sekelilingnya, lalu terbentuk kembali. Auranya yang tak tertandingi dan fluktuasi aneh membuatnya tampak seperti makhluk abadi yang terbuang. Di luar paviliun Linglong, mata indah putri pedang 9 surga Yun Momo berbinar-binar gembira dan gembira. Manajer, di kursi rodanya, menjatuhkan huazi di tangannya dengan kaget. Banyak orang dari paviliun Linglong berbondong-bondong masuk. Dalam sekejap, pintu masuk paviliun Linglong dipenuhi orang, mustahil untuk dilewati. Mata mereka dipenuhi antusiasme, dan mereka semua menatap dengan hormat kepada pemuda di hadapan mereka, berlutut dan membungkuk memberi salam. Yi Feng hanya bisa mendengar sorak-sorai gemuruh. Selamat kepada Yang Maha Kuasa atas kepulangannya. Selamat kepada Yang Maha Kuasa atas kepulangannya. Yi Feng mendongak. Di tanah, di langit berbintang. Segerombolan sosok yang padat, bagaikan belalang, bersujud di tanah. Beberapa menangis bahagia, yang lain pingsan karena kegembiraan, suara mereka terus bersorak. Sorak-sorai itu bagaikan ombak, menyapu ribuan mil, mengejutkan segala macam burung dan binatang. Yi Feng menatap kerumunan yang padat dan tersenyum lembut. Dengan sedikit mengangkat tangannya, semua sosok yang berlutut terangkat oleh energi yang lembut namun kuat. Yi Feng melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, terima kasih atas kerja keras kalian selama bertahun-tahun. Suaranya lembut, namun mengalir bagai angin sepoi-sepoi, beresonansi dengan kerumunan. Terharu, mereka berkumpul di depan Yi Feng. Paduan suara yang memekakkan telinga bergema. Kami bersedia melayani Yang Maha Kuasa, bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Kami bersedia melayani Yang Maha Kuasa, bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Suara dahsyat itu bergema di langit dan bumi yang luas, bagaikan guntur yang menggelegar, mengguncang bumi.
Saat ini, tidak ada satu gelombang energi pun yang terpancar dari tubuh Yi Feng. Ia tampak seperti manusia biasa, namun ia telah berdiri di puncak semua makhluk hidup. Mendengar kata-kata kerumunan, wajahnya berseri-seri lega. Ia melirik Yun Yao Yao dengan tenang dan berkata, "Yao Yao, ikuti aku." Yun Yao Yao membungkuk tanda setuju. Kemudian, Yi Feng menatap kerumunan dan berkata, "Semua orang dari Paviliun Linglong, pulanglah dulu." Wajah semua orang kembali dipenuhi kejutan, dan rasa terima kasih mengalir deras. Meskipun mereka mungkin berani mati demi Yang Maha Kuasa, mereka tetap merindukan tanah air mereka. Lagi pula, di hati setiap orang, rumah selalu menjadi pelabuhan terhangat. Mereka telah berada di dunia ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan kerinduan mereka akan rumah dan orang-orang terkasih semakin kuat setiap harinya. Kini setelah Yang Maha Kuasa terbangun, mereka akhirnya bisa pulang dengan damai. Yi Feng merasakan kerinduan mereka. Tanpa sepatah kata pun, ia hanya berpikir dan menarik semua orang dari Paviliun Linglong ke dunia baru. Dunia ini adalah lautan kesadaran Yi Feng. Jelas, sebagian besar orang di Paviliun Linglong adalah makhluk di dalam lautan kesadaran Yi Feng. Dunia yang luas dan ramai itu tiba-tiba menjadi sunyi. Yi Feng melambaikan tangannya, dan gelombang energi menyelimuti Yun Yao Yao. Kemudian, ia melangkah maju, meninggalkan asteroid itu. Saat mereka pergi, planet itu perlahan memudar di balik langit berbintang, seolah tak pernah muncul. Detik berikutnya, Yi Feng dan Yun Yao Yao tiba di sebuah kota kecil. Kota itu tidak besar, tetapi ramai. Kegelapan menyelimuti negeri itu, tetapi tidak mengganggu ketenangan. Yi Feng menatap Yun Yao Yao, yang mengenakan gaun berbulu cerah, dan berkata dengan tenang, "Tolong bantu saya menyewa rumah di kota." "Baik, Yang Mulia." Yun Yao Yao sangat efisien, dengan cepat menemukan halaman kosong. Halaman itu elegan, dengan dua sayap timur dan barat, dapur, dan berbagai bunga serta pohon ditanam di dalamnya. Namun, pohon dan bunga itu telah layu. Jelas bahwa halaman itu sudah lama tak berpenghuni. Namun, pemiliknya sering kembali untuk membersihkannya, meninggalkannya dalam keadaan sangat rapi, siap untuk segera ditempati. Setelah menyelesaikan semuanya, Yun Yao Yao menemukan Yi Feng di pintu masuk kota. Ia mengikutinya sepanjang jalan, seperti seorang pelayan, dengan pedang di tangan. Mereka berjalan melewati jalan-jalan dan gang-gang menuju halaman. Penduduk di sepanjang jalan semuanya orang biasa. Meskipun kota itu diselimuti kegelapan, penduduknya tampak hidup damai dan puas. Mereka tampak tidak terpengaruh. Yi Feng mendongak dan tersenyum tipis. Melihat ini, Yun Yao Yao berkata dengan lembut, "Daerah ini dikelilingi oleh formasi, jadi penduduk dalam radius 1000 mil darinya tidak terpengaruh secara signifikan. Formasi ini pasti telah dibentuk oleh sekte terdekat." Yi Feng mengangguk pelan, tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya kemudian tiba di halaman dan menetap sementara. Dengan kedatangan Yi Feng, bunga-bunga dan pepohonan yang layu di halaman mulai mekar kembali. Tunas-tunas baru tumbuh dari pohon-pohon yang mati, dan kuncup-kuncup terbentuk di bunga-bunga. Mereka berdua menjalani kehidupan yang damai. Meskipun mereka telah lama berpuasa, Yun Yao Yao menyiapkan makanan harian untuk Yi Feng. Ketika Yi Feng memiliki waktu luang, ia akan memasak sendiri, bersaing dengan Yun Yao Yao dalam keterampilan kuliner mereka. Yun Yao Yao tentu saja senang mencicipi langsung kreasi lezat Yi Feng. Namun ia hanya tersenyum tipis dan tidak menunjukkannya. Suatu hari, saat Yun Yao Yao hendak pergi membeli sayuran, Yi Feng menghentikannya. "Yao Yao, belilah beberapa pena, tinta, kertas, dan batu tulis." Yun Yao Yao menjawab dengan lembut. Tak lama kemudian, Yun Yao Yao membawa kembali daging, sayuran, pena, tinta, kertas, dan batu tulis. Yi Feng membentangkan kertas nasi di atas meja batu di halaman. Yun Yao Yao menggiling tinta untuknya di sampingnya. Yi Feng berpikir sejenak, lalu mengambil pena itu. Ujung pena itu seperti seekor naga, melintasi kertas nasi, sehalus awan dan air yang mengalir. 1000 layar melewati sisi perahu yang karam, dan ribuan pohon mekar di depan pohon yang mati. Karakter-karakter Yi Feng kuat dan bertenaga, seperti lukisan besi dan kait perak. Ia menatap kaligrafinya dan merasa cukup puas. Ia tidak mendongak, hanya terus menatap dua baris puisi itu. Ia bertanya dengan tenang, "Bagaimana pendapatmu tentang tulisanku?" Yun Yao Yao mengagumi tulisan tangan yang kuat dan bebas itu dan berkata dengan kekaguman yang tulus, "Kaligrafi guru memang luar biasa." Pertempuran di Pulau Bayangan masih berlangsung, dan banyak orang tewas setiap hari. Bulan merah di langit masih ada. Apa kau tidak penasaran? Apa kau tidak ingin tahu kenapa aku masih punya waktu luang untuk menulis di sini? Yi Feng menatap Yun Yao Yao dan bertanya dengan tenang. Ekspresi Yun Yao Yao tampak tenang. Apapun yang guru lakukan, bagaimanapun caranya, pasti ada alasannya. Yun Yao Yao ragu, tetapi ia percaya pada Yi Feng. Jika Yi Feng tidak berbicara, ia tidak akan bertanya lagi. Ia hanya tetap di sisinya. Ia percaya bahwa guru bisa menyelesaikan masalah apapun. Yi Feng tersenyum tenang, tidak menghargai ketenangan Yun Yao Yao. "Siapkan makanannya. Apa yang akan kamu masak hari ini?"
babi rebus dan pangsit. Ya sudah, jangan bawa pedang itu terus-menerus. Menyeramkan kalau keluar rumah. Berpakaianlah lebih santai. Baik, Tuan. Ada instruksi lain. Tidak, pergilah. Yun Yaoyao mengangguk patuh, menggoyangkan pinggang rampingnya saat memasuki dapur. Seperti burung phoenix emas, ia tampak canggung di dapur. Namun, ia tetap sangat terampil dalam hal memasak. Yun Yaoyao merasa sangat terhormat bisa memasak untuk Yi Feng. Ia tak akan pernah lupa bagaimana, di ambang kematian, pria inilah yang telah menyelamatkannya dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun ia tak pernah mengungkapkan perasaannya. Ia hanya menganggap dirinya sebagai pelayan Yi Feng. Di dapur, asap mengepul. Setelah Yi Feng menulis beberapa kata lagi dan membersihkan meja batu, ia pun pergi ke dapur untuk membantu Yun Yaoyao menyiapkan makanan. Yun Yaoyao membeli semua daging. Karena bulan merah, sayuran musiman di kota sangat langka, jadi Yun Yaoyao tidak membeli apapun. Yi Feng tidak keberatan, ia membuat sepiring daging khas dalam asam manis. Setelah beberapa saat sibuk bekerja, Yun Yaoyao mengeluarkan semangkuk daging babi rebus, semangkuk daging khas dalam asam manis, dan 2 mangkuk pangsit, lalu meletakkannya di atas meja batu. Kemudian Yun Yaoyao menyiapkan piring-piring dan mencuci panci, lalu duduk di meja batu. Langit yang gelap tidak memengaruhi selera makan mereka. Mereka mengunyah perlahan dan menikmati hidangan yang mereka buat. Setelah mengisi perutnya, Yi Feng bersendawa. Ia berdiri, senyum tipis kepuasan tersungging di wajahnya. Ada yang bermain catur di gerbang kota. Aku akan bermain beberapa kali dengan mereka. Aku akan meninggalkanmu untuk membersihkan di sini. Petik 2. Tidak sulit. Ini pekerjaan Yao Yao. Yi Feng mengangguk pelan, lalu, dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, berjalan santai keluar dari halaman. Hari-hari berikutnya sama santainya seperti hari itu. Ketika Yi Feng tidak ada kegiatan, ia akan berlatih kaligrafi, memasak, dan sesekali menikmati minuman. Kemudian, karena bosan minum sendirian, ia mengajak Yun Yaoyao untuk bergabung. Melihat wajah Yun Yaoyao memerah karena minum, Yi Feng tak kuasa menahan rasa senangnya. Bagi Yi Feng, ia tidak memperlakukan Yun Yaoyao hanya sebagai pelayan, melainkan sebagai teman lama. Ia melihat semua jasa yang telah diberikan Yun Yaoyao kepadanya selama bertahun-tahun, dan Yi Feng melihat semuanya. Hari demi hari berlalu, kegelapan masih menyelimuti negeri itu. Hari yang baru, Yi Feng dan Yun Momo sedang makan di meja batu. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu halaman. Pengunjung itu menyadari pintu halaman terbuka, hanya sedikit terbuka, dan mendorongnya sedikit. Yi Feng mendongak dan melihat tetangga sebelahnya, Paman Wang, seorang pria berjanggut. Paman Wang, sudah makan. Silakan masuk dan duduk. Yi Feng berdiri dan menyapanya dengan hangat. Pria berjanggut itu, sambil tersenyum, memasuki halaman, membawa iga babi hutan seberat 2 kilogram. Tuan Yi, ini babi hutan yang dibawa paman istri saya dari pegunungan. Sungguh lezat. Ini untuk kalian berdua, kata Paman Wang sambil tersenyum tipis sambil menyerahkan daging babi hutan itu kepada Yi Feng, yang datang menyambutnya. Yun Momo tersipu malu mendengarnya. Bagi penduduk kota, Yi Feng dan Yun Momo adalah pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi, pasangan ini berbakat dan cantik, dan penduduk setempat sangat memperhatikan pasangan yang baru datang itu. Yi Feng tidak memberikan penjelasan atau basa-basi apapun, ia hanya mengambil daging babi itu. Terima kasih, Paman Wang. Masih ada nasi di panci. Ayo kita duduk dan makan bersama. Paman Wang melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya sudah masak di rumah. Saya akan meminta istri saya membuat lebih banyak lain kali agar Anda bisa mencicipi keahlian memasaknya. Ia menerimanya sambil tersenyum dan berterima kasih kepada tetangganya. Setelah beberapa hari bergaul, hubungan Yi Feng dengan penduduk kota semakin akrab. Ketika tidak ada kegiatan, ia bermain catur dengan beberapa orang tua di pintu masuk kota, dan sesekali pergi memancing. Ia juga berbagi hasil tangkapannya dengan tetangga di sekitarnya. Pada hari itu, seluruh kota menabuh gong dan genderang, dan suasana penuh sukacita dan kebahagiaan. Yi Feng sedikit bingung. Hari ini bukan hari kalender matahari, dan masih beberapa bulan lagi menjelang akhir tahun. Suasana sebesar itu tentu saja merupakan peristiwa besar yang membahagiakan. Yi Feng keluar dari halaman dan melihat bibi tetangga sebelah juga sedang menonton keseruan itu. Ia menghampiri bibi itu dan bertanya apa yang sedang terjadi. Putra keluarga Niu di kota ini telah terdeteksi memiliki bakat luar biasa. Ia telah terpilih untuk bergabung dengan Sekte Changhai dan menjadi murid luar. Ini adalah peristiwa besar bagi kota ini. Petik 2. Dia orang yang bisa berkultivasi. Dengan munculnya pemuda luar biasa di kota ini, kami semua sangat bangga. Yi Feng akhirnya mengerti alasan perayaan warga kota. Sungguh acara yang luar biasa. Pria tua dari keluarga Niu itu adalah teman Yi Feng bermain catur, dan Yi Feng pun ikut senang. Sang bibi kemudian berkata, aku akan berhenti bicara denganmu. Aku akan pergi membeli beberapa hadiah. Aku harus pergi ke keluarga Niu untuk memberi selamat nanti. Yi Feng melihat ini dan berkata, bibi, tunggu sebentar.
Aku juga akan bersiap-siap. Kita akan pergi ke keluarga Niu bersama untuk memberi selamat. Sang bibi tersenyum dan berkata, anak muda, kau benar-benar pandai menangani berbagai hal. Kabari aku kalau kau sudah siap, dan kita akan pergi bersama. Bahkan, di tempat yang sederhana seperti itu, orang-orang tidak berusaha menjilat satu sama lain dalam hal hadiah. Selalu, seperti ini ketika sebuah keluarga merayakan. Dan ketika sebuah keluarga dalam kesulitan, tidak ada yang tinggal diam. Yi Feng kembali ke halaman dan mengambil sebilah pedang besi polos dari lautan kesadarannya. Yun Yao Yao, dengan indranya yang tajam, tentu saja mendengar percakapan Yi Feng dengan bibi tetangga. Ia bertanya dengan bingung, Tuan, karena ini hadiah, mengapa tidak pedang yang lebih baik? Pedang yang Anda pegang hanya sedikit lebih baik daripada besi biasa. Bagi Yun Yao Yao, Yi Feng memiliki banyak sekali senjata suci. Memberinya pedang besi sekasar itu sungguh merendahkan martabatnya. Yi Feng menggelengkan kepalanya sedikit, berkata dengan tenang, orang yang tidak bersalah karena memiliki harta karun. Memberinya pedang yang bagus hanya akan memberinya masalah yang tidak perlu. Yun Yao Yao tiba-tiba mengerti. Bukannya Yun Yao Yao tidak berhati-hati. Melainkan, dengan levelnya saat ini, ia hanya memiliki sedikit saingan di langit berbintang. Wajar saja, pemikirannya terpengaruh. Terkadang, memiliki harapan yang tinggi tidak selalu baik. Setelah itu, Yi Feng pergi menemui keluarga bibi tetangga dan mereka semua menuju ke keluarga Niu untuk memberikan ucapan selamat. Warga terus berdatangan, memberikan bingkisan di sepanjang jalan, dan keluarga Niu tak pernah mengabaikannya. Anggota keluarga Niu yang lebih muda, yang juga mengenakan bunga merah besar di dadanya, berdiri di ambang pintu, tersenyum dan menyambut para warga yang datang untuk memberi penghormatan. Bibi kedua, silakan duduk. Oh, paman ketujuhnya, Anda juga di sini. Silakan masuk. Keluarga Niu telah menyiapkan minuman dan mengundang semua orang untuk duduk. Meskipun hidangannya sederhana, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Bibi tetangga sangat sederhana, keluarganya memberikan setengah babi hutan. Sebagian besar penduduk kota lainnya juga memberikan kebutuhan sehari-hari. Namun, hanya Yi Feng yang memberikan senjata. Yi Feng memberikan sebuah pedang besi biasa. Pemuda dari keluarga Niu sangat terkejut. Ia segera melihat pedang besi itu, membelai bilahnya dengan lembut dan penuh perhatian. Ia dapat melihat bahwa pedang besi ini istimewa, dan teksturnya tidak sebanding dengan pedang besi biasa. Baginya, ini adalah pedang yang langka dan bagus. Ia terus berterima kasih kepada Yi Feng, tetapi Yi Feng hanya berkata dengan ringan, sama-sama. Pria tua dari keluarga Niu bergegas maju dan secara pribadi membawa Yi Feng ke halaman. Beberapa pria tua yang sering bermain catur dengannya melihat Yi Feng dan semuanya tersenyum gembira. Tuan muda Yi, duduklah di sini, kata pria tua dari keluarga Niu sambil tersenyum. Ada apa terburu-buru? Saya hanya ingin mendudukkan Tuan muda Yi di sebelah Anda. Sementara para lelaki tua itu mengobrol dan tertawa, Yi Feng pun tersenyum, mengangkat jubahnya, dan duduk. Melihat betapa populernya Yi Feng, bibi tetangga pun ikut tersenyum lega. Lagi pula, Yi Feng memang orang luar dan baru sebentar berada di kota ini. Namun, ia selalu merasa bahwa pemuda ini tidak hanya tampan, tetapi juga memiliki daya tarik alami. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.